Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali lagi pada kajian Sirah Nabawiyah, lanjutan episode Histori Hijriah Nabawiyah. Kali ini kita akan masuk ke tema Histori Hijriah atau lanjutan dari topik-topik sebelumnya atau episode sebelumnya tentang Histori Hijriah Nabawiyah pada part 3 atau episode ke-35. Kita tetap membahas masalah histori atau sejarah tentang Hijrah Nabawiyah pada part 3 atau episode ke-35 kali ini. Apa yang termaktub dalam lanjutan dari Histori Hijrah Nabawiyah lebih menarik akan dijelaskan langsung oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung saja ke Habib. Kita tetap akan melanjutkan tema kita sebelumnya pada episode 34, yaitu Histori Hijrah Nabawiyah. Apa lanjutan part 3 ini? Mungkin kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti tetap penasaran ya, bagaimana histori hijrah Nabawiyah pada part ketiga atau episode ke-35. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wow. Masih melanjutkan putra dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Abi Bakar diberikan tugas khusus oleh Rasulullah. Kalau bahasa modern mungkin disebut intel kalau zaman kita saat ini. Jadi beliau di waktu siang, di waktu pagi, siang maupun sore bergaul di tengah-tengah masyarakat di kota Makkah untuk mencari informasi yang nanti dikabarkan kepada Rasulullah. Nanti di waktu sahar, di akhir malam beliau kembali lagi tidur di tempat tersebut dan mengabarkan kepada Rasulullah. Bahkan dikatakan di waktu sore juga beliau sering menyampaikan hal itu, ya, mengabarkan ketika tiba waktu sore beliau menemui Rasul di Gua Thur dan mengabarkan keadaan di kota Makkah. Selama kurang lebih 3 hari atau 3 hari 3 malam di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar bersama Rasul. Sampai tiba pada satu hari, datanglah rombongan kafir Quraisy. Mereka berdiri di depan pintu goa. Tadi saya katakan, Sayyidina Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka. Maka disinilah sebagai manusia, Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir. Maka ia katakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, maka akan kelihatan. Kita akan kelihatan. Wallahi ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum, kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah wahai Rasulullah, seandainya seorang dari mereka melihat ke bawah, maka mereka akan bisa melihat kita. Kemudian Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhunnuka bisnain Allah thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah engkau ragu bahwa jika kita berdua maka yang ketiga adalah Allah? Jadi maknanya apa? Kalau ada Allah maka akan dijaga. Turunlah ayat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak berhenti sampai di situ. Ketika belum menemukan Nabi, mereka mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Nabi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, akan diberikan hadiah ratusan ekor unta. Salah satu orang yang mendengarkan sayembara itu namanya Suraqah. Suraqah bin Malik. Dia pun bergegas mengambil kendaraannya, dan dia seorang yang ahli di dalam mengetahui jejak-jejak kaki, arah kemana
kotoran unta ini yang lewat, kapan dia lewat, itu pakar di bidang itu. Maka Suraka bin Malik pun mencari jejak-jejak yang memang sudah diatur oleh Nabi SAW, bahwa setiap jejak kaki mereka nanti dibawakan kambing, rombongan kambing oleh Abdullah ibn Abu Bakar untuk menghapus jejak kakinya Rasul. Jadi tiap kali Nabi kalau berjalan di pasir kan ada meninggalkan jejak kaki. Itu Nabi sudah buat satu siasat untuk menutupi jejak kaki tersebut. Ya, dengan dibawa rombongan atau gembala kambing untuk lewat di tempat itu sehingga jejak kakinya terhapus. Ternyata Suraka bin Malik mengetahui dari keahlian yang dia miliki arah mana Nabi lewat. Sampai puncaknya akhirnya dia mengejar Rasulullah SAW. Rasulullah waktu itu sudah keluar dari Gua Thur yang sudah bermukim selama 3 malam di gua tersebut. Keluar, maka dikejar oleh Suraka. Sedangkan kaum kafir Quraisy lainnya mereka di arah yang berbeda. Ya. Ketika sudah mendekat Suraka bin Malik, ini disebutkan di sini, dia melepaskan anak panah ya dengan kudanya ingin memanah Nabi. Ternyata kuda itu masuk ke dalam pasir dan itu terjadi berkali-kali. Singkat daripada cerita, akhirnya dia menyerah dan dia meyakini bahwa orang yang dia kejar ini yaitu seorang nabi. Karena Allah lindungi dia, Allah jaga beliau, dan itu terlihat jelas bagaimana Allah melindungi Rasulullah SAW. Maka ala sabilil hikayah, ia meminta kepada Nabi satu bukti kalau engkau seorang nabi. Maka diberikanlah satu pelepah kurma. Ya, kemudian Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar menulis apa yang Nabi sampaikan. Tulisannya itu adalah nanti suatu saat Suraka akan menggunakan sarung tangan Raja Persia. Itu. Ditulislah itu, diberikan kepada Suraka bin Malik. Waktu berjalan sampai masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ya setelah terjadi perang Qadisiyah dan juga Jisr, runtuh kerajaan Persia. Kekayaan disebut dengan harta rampasan perang ghanimah yang ada di Persia dibawa ke Madinah. Sampailah ke Madinah, Sayyidina Umar membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut sampai sarung tangan Raja Kisra pun ada. Ternyata dipakai kepada semua orang, gak cocok dengan tangannya. Lihat Suraka bin Malik lewat, kemudian dipanggil Suraka bin Malik, coba kau pakai sarung tangan Raja Kisra. Ternyata dipakainya pas di tangannya. Teringatlah Suraka bin Malik tulisan yang Nabi tulis di saat hijrah itu, bahwa suatu saat engkau akan memakai sarung tangan Raja Persia. Maka Suraka pun terkenang kepada Nabi dan sedih, meneteskan air mata. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kau menangis? Maka diceritakan bahwa saya memakai sarung tangan Kisra ini sudah disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah. Diceritakan kisahnya waktu saya mengejar Rasulullah sampai daripada akhir kisah tersebut. Nah, setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, Nabi menyatakan kau hanya pakai bukan kau miliki. Ya, hanya pakai, kalau begitu lepas. Seandainya Nabi mengatakan itu menjadi milikmu, saya berikan kepadamu. Namun Nabi hanya mengatakan itu hanya untuk dipakai saja, maka dilepas. Nah ini terkait dengan hijrahnya Rasul, bagian daripada nubuah. Ya, informasi masa depan Nabi sudah sampaikan kepada Suraka, dan Suraka akhirnya pun memeluk agama Islam dari mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nubuahnya Rasulullah. Ya, dari penjelasan tadi, mulai dari beberapa episode yang kita bahas tentang historis hijrah Nabawiyah, dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh Rasulullah dengan umat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, mungkin ada satu hal yang menarik ya, bagaimana sehingga kita bisa memahami itu secara detail, makna yang paling berhikmah dalam proses hijrah itu, yaitu di mana hijrah itu disandingkan dengan niat ya. Mungkin perlu dijelaskan, silakan. Ya.
Ya, ini terkait dengan hadis yang populer ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ya, poin penting dari hadis ini bahwa Nabi mengkorelasikan atau relevansi antara hijrah dengan niat. Ya. Karena memang ada terkait dengan masalah historis. Jadi ceritanya Nabi menyampaikan riwayat tersebut, hadis tersebut, karena ada beberapa orang yang hijrahnya bukan karena berdasarkan perintah Allah dan Rasul, tapi karena memang ada keinginan pribadi untuk hijrah. Di antara mereka ada yang niatnya berdagang, bahkan ada niatnya untuk melamar seorang wanita. Nah, jadi ada seorang tidak disebut namanya di situ untuk menutup aib, ya tidak disebut namanya. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani, kana fina rajulun khataba imra'atan fa'abat. Di tengah-tengah kami ada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang wanita. Yuqalu laha Ummul Qais. Wanita tersebut bernama Ummul Qais. Fa'abat. Wanita tersebut tidak mau dinikahi kecuali lelaki itu hijrah. Wanita ini bermukim di kota Madinah. Hatta yuhajira ilaiha. Ketika hijrah, laki-laki itu hijrah, akhirnya menikah. Wa kunna nusammihi muhajir Ummi Qais. Maka kami menamakan lelaki tersebut Muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah karena wanita bernama Ummi Qais. Nah, dari sinilah Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa ketika orang berhijrah, mereka mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala. Ketika dia niatnya karena perintah Allah dan Rasul, dia mendapatkan pahala hijrah tersebut secara utuh. Ada yang niatnya digabung mungkin, hijrah sekalian dagang, tentu pahalanya berbeda. Atau bahkan niatnya bukan karena hijrah atas perintah Allah dan Rasul, tapi memang hanya niat ingin menikahi wanita, atau hanya niat berdagang, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah tersebut, walaupun dia tidak mendapatkan dosa. Ya. Maka inilah yang diklasifikasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hadis niat dan hijrah. Nah, gitu. Ya, baik. Ya, dari penjelasan tadi sekaligus mengakhiri kita pada episode 35 ini pada part 3 tentang histori hijrah Nabawiyah. Kita akan melanjutkan pada kajian histori hijrah Nabawiyah pada part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.